Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan perkuliahan konsep teknologi di pertemuan ke-9 ya. Materi di pagi hari ini kita akan membahas tentang multimedia dan pemrograman. Jadi sekarang materinya sudah mulai menjurus ke bidang IT ya, ke bidang IT yang sekarang kita sedang sedang geluti lah, sedang pelajari lah seperti itu ya. Nah, saya akan memaparkan dulu materi tentang multimedia dan pemrograman. Setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Banyak yang bisa kita bahas tentang multimedia maupun yang berkembang saat ini ya, multimedia yang berkembang saat ini, teknologi-teknologi multimedia yang saat ini berkembang. Kemudian paduannya dengan menggunakan pemrograman ya. Jadi multimedia yang diprogram. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu pengertian dari multimedia. Kita tahu di sini multimedia itu terbagi menjadi dua kata, multi dan media, ya, yang berarti kalau multi itu banyak, media itu berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan. Jadi kata kuncinya di sini, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Nah, sesuatu ini bisa data, bisa informasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Kita pahami bahwa data dan informasi itu perbedaannya seperti apa. Nah, media inilah yang bertugas untuk menyampaikan data dan informasi tersebut. Media ini bisa berupa video, animasi, gambar ya, atau bahkan juga bisa objek, ya, objek benda, bisa juga untuk gerakan ya atau suara seperti itu. Nah, sehingga multimedia menjadi sebuah arti merupakan sebuah bentuk ya, bentuk komunikasi yang menggabungkan berbagai bentuk konten. Jadi nggak hanya satu media yang dipakainya, jadi tidak hanya suara saja, bisa bisa ada videonya, ya video itu terdiri dari audio dan visual ya, gambar bergerak dan suara, atau bisa juga animasi ya, atau bisa juga dengan motion capture gitu, misalnya motion capture tuh dengan gerak gitu. Nah, sebelumnya sebenarnya multimedia itu kan awalnya cuma beberapa saja gitu ya, hanya satu atau dua media saja yang digunakan. Kita sudah bahas juga tentang perkembangan komunikasi, di mana ternyata itu juga sebetulnya membahas tentang media yang digunakan untuk menyampaikan data atau informasi. Lalu berkembang ya, ketika sudah ada teknologi untuk menggabungkan beberapa media tersebut, ya lahirlah yang disebut dengan multimedia. Bahkan tidak hanya suara saja, suara dan gambar saja yang bisa kita lihat, tapi gerak juga ya, kinetik juga bisa dipadukan ya. Contohnya seperti film, apa bukan film ya, di bioskop. Istilahnya yang kita kenal adalah bioskop 4 dimensi ya, yang di dalamnya itu kita bisa melihat gambar 3D ya, film-film 3D menggunakan kacamata sehingga efeknya seperti lebih nyata. Kemudian si bangkunya pun bisa bergerak mengikuti gerakan yang ada di filmnya, sehingga si penontonnya itu lebih merasakan apa yang sedang dilihatnya. Nah, multimedia ini juga diterapkan di film-film yang dulu mungkin gambar-gambar film masih biasa, masih dua dimensi, sekarang sudah bisa membuat sebuah gambar berbentuk 3D yang yang lebih realistis ya, terlihat lebih realistis. Nah, ini digunakan dalam industri pertelevisian atau industri film. Nah, dari paparan yang tadi, pengertian dari multimedia itu berarti ada dua ya, paling tidak ada dua jenis ya, jenis dari multimedia, multimedia yang linear dan multimedia yang interaktif. Dimana kalau linear si penontonnya pasif, jadi dia hanya bisa melihat dan merasakan ya apa yang sedang dihadapi di depannya. Sementara multimedia interaktif, nah sang yang menghadapi media tersebut dia bisa melakukan interaksi. Jadi bisa merespon dan terjadi interaksi timbal balik ya antara si penontonnya atau dengan si medianya. Nah, contoh-contohnya kalau yang linear ya seperti televisi, film ya musik itu kan hanya linear satu arah gitu.
Tapi ketika yang interaktif seperti game ya, video game atau aplikasi game itu kan interaktif ya, terus CD interaktif, lalu Zoom conference juga sebetulnya ini juga masuk ke dalam multimedia interaktif karena masing-masing pesertanya bisa melakukan bisa berinteraksi ya seperti itu. Kemudian masuk ke ini apa namanya kategorinya ya. Kalau tadi ke jenis, sekarang kategori. Nah kategorinya multimedia itu macam-macam. Yang satu multimedia yang digunakan untuk komunikasi ya, untuk melakukan komunikasi. Jadi tujuannya adalah media yang digunakan untuk mempublikasikan ya atau menyampaikan sebuah informasi, karena si media itu sendiri juga sebetulnya menyampaikan sebuah informasi, tapi dilakukan untuk komunikasi, artinya saling bertukar informasi dari audiens yang menggunakan si media tersebut gitu. Ya contohnya seperti Zoom meeting ini juga kan sebuah multimedia komunikasi ya. Nah, ada juga multimedia content production. Nah, kalau content production itu dia lebih mengutamakan dari si kontennya. Nah, di sini penggunaan beberapa media seperti teks, animasi, audio, video, gambar gitu ya. Itu dipadukan untuk menghasilkan produk multimedia. Nah, produknya apa? Bisa berupa musik ya, video musik, klip gitu ya. Terus ya film, game, entertainment ya dan lain-lain. Nah, media yang di dalamnya itu kontennya bisa berupa video atau berupa game ya, interaktif gitu ya, interaktivitas. Nah, tapi tujuannya di sana adalah untuk ke kontennya gitu ya, ke pembuatan si kontennya. Kalau yang awalnya itu juga kalau yang sebelumnya yang komunikasi itu tujuannya untuk berkomunikasi. Jadi untuk kontennya mungkin lebih nomor dua, tapi kalau yang ini yang multimedia konten itu berfokusnya kepada tampilan atau isi yang disajikan. Nah, itulah ya penjelasan tentang multimedia yang sebetulnya ini tiap hari sudah juga kita terlibat ya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi sudah istilahnya multimedia ini sudah ada di sekitar kita dari lama ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemrograman. Nah, tadi penjelasan sedikit tentang multimedia sebagai pengantar eh, yang multimedia saat ini sebetulnya tidak terlepas dari dunia pemrograman. Semenjak adanya komputer ya, semenjak ada komputer itu multimedia sudah bisa diprogram gitu, dibuat dengan cara diprogram. Nah, sementara kita juga harus tahu dulu, mungkin ini hanya sekilas saja, saya yakin sudah pada paham ya yang namanya pemrograman itu apa. Ya, saya sedikit mengulas bahwa apa itu arti program ya. Nah, program itu adalah sebuah instruksi ya, instruksi atau kumpulan bahasa pemrograman ya, ini sebuah kumpulan instruksi-instruksi yang ditulis oleh programmer ya, atau suatu bagian executable dari suatu software. Nah, ya kita tahu orang yang membuat program itu sering disebut sebagai programmer. Lalu aktivitas ya, aktivitas dalam pembuatan program itu disebut pemrograman. Jadi pemrograman itu sebetulnya aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi dia proses aktivitas dalam pembuat program. Nah, aktivitas dalam membuat program ini yaitu apa saja? Ya, dimulai dengan menulis ya, menulis si kode-kode programnya, lalu melakukan pengujian, ya, pengujian. Lalu apabila ditemukan kesalahan atau error ya, maka dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan ini yang disebut sebagai debugging ya, debug ya, perbaikan. Nah, dari sini setelah debug ini masih dari ruang lingkup programming ya, pemrograman. Itu memelihara kode yang dibangun dari suatu program komputer. Jadi masuk ke dari mulai pembuatan, menguji, memperbaiki, lalu memelihara ya. Nah, itulah ruang lingkup si pemrograman. Nah, lalu ya mungkin sudah dipelajari juga bahwa pemrograman itu tadi juga sudah saya mention dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sebagaimana manusia ya. Jadi seperti untuk komunikasi, untuk memberikan perintah. Nah, si bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan perintah-perintah ke komputer. Jadi yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi bahasa yang menjembatani antara
perintah yang bisa dilakukan oleh komputer dengan si manusianya itu sendiri dalam bentuk kode-kode yang disusun ya, bentuk kode-kode yang disusun. Nah, pemrograman ini berkembang ya, maksudnya dia berkembang masif, jadi tidak hanya awalnya tidak hanya satu, tapi memang banyak bagian ya, banyak orang yang melakukan pengembangan tentang bahasa pemrograman ini, sehingga di saat ini banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita hadapi ya, bisa kita temui ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa tujuan dari pemrograman itu adalah membuat sebuah software. Softwarenya itu ya mungkin terdiri atas perintah-perintah yang disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan ini algoritma. Nah, jadi di sini ada keterampilan dalam menguasai algoritma. Nah, kenapa disebut keterampilan? Ya, karena memang sebuah skill ya, programming itu adalah sebuah skill. Nah, skill dari programming itu memang harus dilatih di awalnya dengan penguasaan algoritma. Nah, mungkin ya kalian juga kan sudah sekarang dapat ya mata kuliah algoritma. Jadi proses di mana kalian belajar untuk menjabarkan logika berpikir ke dalam kode-kode program. Nah, seperti itu. Nah, logika-logika di sini diasah dengan berlatih. Makanya di sini disebut sebagai keterampilan. Karena kalau tidak dilatih, logika berpikir ini tidak bisa berjalan dengan baik ya, gitu ya. Berbeda dengan orang yang sering melatih logika algoritmanya, dia akan lebih mudah untuk melakukan programming. Lalu ada juga menyebutkan karena programming ini adalah sebuah skill ya, keterampilan, maka ada juga menyebutkan bahwa programming ini adalah seni dalam membuat sesuatu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi membuat satu atau lebih algoritma ya untuk membuat sebuah program. Nah, di sini pun ada gaya bahasa itu atau gaya pemrograman ya. Nah, gaya pemrograman ini juga merupakan ciri khas dari si programmernya. Biasanya ada kemiripan-kemiripan atau ada ciri khas ya, walaupun bahasanya sama, tapi dia memiliki ciri khas dalam melakukan coding gitu. Nah, sehingga banyak disebut sebagai gaya pemrograman atau disebut juga sebagai seni dalam programming gitu. Tadi sudah dijelaskan tentang komponen programming, yaitu dimulai dari kompleksitas algoritma, lalu metodologi. Metodologi itu adalah caranya ya, cara untuk menjabarkan si algoritma tersebut, cara untuk mengimplementasikan si algoritma tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, lalu selanjutnya adalah debugging. Jadi debugging itu komponen penting di pemrograman ketika proses memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan dalam si software tersebut. Nah, dari pemrograman ini akan menghasilkan sebuah software atau aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa berkualitas atau bermanfaat ya apabila paling tidak ada beberapa poin, ada 6 poin ketika si software itu bisa baik ya di pasaran atau bisa berguna dengan sangat baik, yaitu dari sisi fungsionalnya tentunya ya. Fungsional itu adalah kemampuan software untuk melakukan fungsinya sesuai dengan kebutuhan usernya. Lalu reliability, di sini kemampuan software untuk dapat bekerja dengan baik pada lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu di sini adalah arsitekturnya ya. Arsitektur itu ya operating sistemnya, apakah di lingkungan Windows, apakah di lingkungan Linux ya. Makanya mungkin sering kita dengar adalah softwarenya tidak kompatibel gitu ya. Ya artinya dia tidak bisa menyesuaikan di lingkungannya gitu. Makanya ada istilah-istilah tersebut. Ada juga software yang khusus berjalan di sebuah lingkungan tersendiri, OS sendiri yang tidak bisa dijalankan di OS yang lain, seperti program-program di Windows itu tidak bisa dijalankan di Linux gitu karena sudah berbeda arsitektur gitu. Nah, tergantung programnya juga ya, tapi ada juga program yang bisa jalan di setiap arsitektur ya, atau disebut sebagai di dunia komputernya lingkungan software itu adalah arsitektur ya, seperti itu. Nah, lalu ada usability. Nah, usability adalah kemampuan yang hubungannya dengan penggunaan si perangkat lunak tersebut. Jadi lebih ke user friendly-nya ya.
Nah, semakin baik software itu semakin mudah digunakan, semakin sederhana tapi memiliki fungsi yang baik ya, fungsi yang bagus. Nah, selanjutnya adalah efisiensi. Tentunya efisiensi ini berhubungan dengan hardware. Hardware ini seperti memori, prosesor ya yang digunakan untuk menjalankan si software tersebut. Sehingga diukur kapasitas kemampuan dari software tersebut untuk menggunakan si resource-nya. Apabila semakin sedikit resource yang digunakan tapi menghasilkan kualitas software yang baik, ya itu juga sangat baik. Ya, jadi semakin besar resource yang digunakan ya harusnya softwarenya itu juga semakin bagus ya, maksudnya semakin lebih hebat dibandingkan software yang tidak menggunakan memori sebanyak itu ya. Tapi tergantung juga gitu, tergantung dari si programmingnya. Ada yang memang memorinya besar tapi fungsinya tidak jelas gitu, ada yang seperti itu. Nah, sehingga di sini ada pengukuran-ukuran untuk kualitas software-nya. Kemudian ada maintainability. Maintain ini adalah kemampuan software tersebut bisa dilakukan perubahan atau update ya, update software sehingga kalau misalnya ada bug, terus dilakukan debugging, lalu diupdate software-nya. Nah, apabila memiliki kemampuan update, berarti si software tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, perkembangan dari si kebutuhan usernya gitu ya. Makanya tidak heran hampir setiap bulan atau ya bahkan sebulan 2 kali begitu bisa sampai seperti itu kalau di handphone kita ada software update gitu, software update dari aplikasi yang sudah kita install. Ya karena pada dasarnya dari sini si konsepnya supaya si software tersebut tetap up to date gitu, tetap bisa bekerja dengan baik. Lalu ada portability. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, portability adalah kemampuan yang berhubungan dengan software tersebut bisa dikirim ya, artinya bisa berpindah gitu, bisa berpindah dari satu environment ke environment yang lain. Arti environment di sini adalah arsitektur. Jadi softwarenya bisa dipakai di Linux ya, environment Linux atau Windows atau Macintosh ya atau Android. Nah, tapi software itu tetap bisa berjalan. Contohnya adalah aplikasi web. Nah, web ini bisa diakses oleh semua perangkat. Nah, sehingga di sini portability-nya sangat baik ya. Jadi semua perangkat bisa mengakses si aplikasi web. Nah, berbeda dengan software Android ya, aplikasi Android tentunya tidak bisa digunakan di handphone iOS gitu kalau aplikasi. Nah, itu yang disebut dengan portability seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan korelasi antara pemrograman dan si multimedia itu sendiri. Nah, sehingga program-program sekarang ini banyak melibatkan ya tadi media-media komunikasi yang ada atau media visual, media suara sehingga membentuk sebuah multimedia dan multimedia tersebut diprogram sehingga menghasilkan sebuah software yang berguna misalnya di dunia pendidikan, software e-learning ya itu tidak lepas dari faktor multimedia karena tujuannya sebetulnya supaya lebih memahami apa yang dikirimkan, apa yang di-broadcast-kan ya melalui media suara atau media tulis ya atau media apa namanya visual gitu, visual audio visual. Nah, e-learning ini ya contohnya seperti yang kita jalani sekarang ya di Zoom ini itu adalah salah satu media multimedia yang interaktif. Lalu contoh yang lain seperti di dunia kesehatan ada USG. Di sini adalah sebuah alat yang diprogram juga untuk bisa menampilkan visual ya, visual dari janin yang sedang dikandung. Nah, di sini juga ada pemrogramannya untuk bisa menampilkan hal seperti ini. Tentunya multimedia juga diprogram untuk bisa menampilkan hal seperti ini. Lalu ada e-commerce ya. Nah, e-commerce tentunya untuk menarik pelanggan supaya tertarik terhadap si barang yang dijual. Para vendor atau para produsen itu menggunakan multimedia yang baik ya. Nah, bahkan ya kalau asal-asalan biasanya produknya kurang baik, kurang bisa dipahami ini sebetulnya menjual apa gitu. Tapi kalau kalau dikemas dengan sangat baik, otomatis orang akan tertarik melihat dari si barangnya itu sendiri. Nah, lalu ada juga yang di dunia pemerintahan itu untuk aplikasi pelayanan publik atau e-governance ya, bisa juga untuk pelayanan publik atau bisa juga untuk pengelolaan software pengelolaan pemerintahan ya. Di sini
dibuat seinteraktif mungkin, sebaik mungkin sehingga si software tersebut bisa membantu proses pekerjaan di pemerintahan atau layanan terhadap publik. Nah, ini yang bersifat semuanya informasi ya, bersifat informasi. Kemudian kita lihat multimedia yang fokusnya ke tadi tuh ke konten ya. Nah, ke konten. Nah, multimedia yang konten itu biasanya di bidang ilustrasi. Jadi fokusnya terhadap si kontennya itu atau isinya. Nah, contohnya animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita mengenal 3 dimensi ini karena terlihat dimensinya ya, ada bisa bisa lebih realistis lah. Nah, dari animasi 3D dan 2 dimensi ini bisa membuat sebuah ilustrasi yang bisa kita pahami lebih baik gitu. Nah, dibandingkan tanpa menggunakan ilustrasinya. Tentunya pembuatannya ternyata gitu ya juga ada unsur programmingnya sehingga bisa presisi, bisa lebih baik si bentuk-bentuk atau gambar yang dihasilkannya. Nah, karena kan biasanya kalau gambar-gambar 3D atau gambar 3 dimensi itu melihat dari model yang ada itu ya. Model yang ada seperti ini, model tata surya, kita harus tahu ukurannya, rasio gitu ya, rasio ukuran antara contohnya kayak matahari dan bumi itu rasionya seperti apa sehingga bisa melihat sebuah simulasi gitu ya, simulasi posisi bumi seperti apa dan posisi tata surya seperti apa. Atau bisa juga menggambarkan sebuah DNA, contohnya seperti ini, ya berupaya untuk menggambarkan apa yang ada di DNA itu sendiri. Nah, hal seperti ini yang masuk ke dalam multimedia konten yang lebih fokus kepada isinya. Nah, kemudian ada yang berfokus kepada isi dan komunikasi ya, tentunya di sini broadcasting. Broadcasting itu tidak hanya merekam audiovisual ya, tapi juga ada programmingnya seperti ya tulisan-tulisan di sini ya, tulisan yang ada di layar televisi ini tentunya menggunakan program supaya tampilannya menarik sehingga beberapa informasi bisa disampaikan sekaligus ya, ada running text-nya di bawah, lalu juga ada orang yang sedang menyampaikan si berita itu sendiri. Sehingga si broadcasting berita akan lebih menarik terlihatnya. Nah, lalu ini masih ke konten ya, entertainment ya. Nah, kalau entertainment di sini bisa konten berupa film ya, berupa filmnya. Jadi film-film sekarang sudah bukan lagi apa ya, ya teknologi komputer sekarang sudah sangat canggih sehingga bisa menciptakan sebuah gambar-gambar 3D yang membantu proses perfilman ya, atau bisa kita apa ada istilahnya adalah CG ya. CG itu computer generated. Nah, computer generated ini ya itu dari berkembang dari si ilustrasi gambar 3D dan gambar 2 dimensi yang sebetulnya bisa memanipulasi si video tersebut atau si film tersebut sehingga tampak lebih realistis gitu. Tampak lebih realistis sehingga kita bisa menikmati si lingkungan yang sedang disajikan tersebut. Nah, itu untuk film. Lalu untuk yang entertainment selain film adalah games. Nah, games tentunya juga sudah pada tahu ya, mungkin juga pada bermain di sini. Nah, games di sini diciptakan untuk entertainment yang dimana multimedia di sini tentunya diprogram ya untuk tampilannya lebih menarik ya, untuk bisa menghibur ya. Nanti multimedianya diprogram suaranya, terus gambar 3D-nya punya penuh dengan programming di sini ya, penuh dengan sistem programming di sini. Nah, dari paparan tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan bahwa korelasi antara multimedia dan pemrograman itu apa? Yang pertama adalah membuat komunikasi ya, membuat komunikasi dengan baik dengan cepat karena beberapa media digunakan. Jadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya ya. Jadi satu satu konten multimedia itu akan bisa menjelaskan banyak hal ya dari yang daripada hanya satu atau dua media saja. Nah, lalu kedua membantu pembelajaran tentunya ya. Nah, membantu pembelajaran dan membantu dalam penggambaran secara visual atau secara auditori. Jadi menjadi lebih detail dan lebih jelas ya. Nah, ilustrasi-ilustrasi untuk pembelajaran jadi lebih baik sehingga tingkat pemahaman pun akan lebih mudah ya dicapai dibandingkan kita tidak menggunakan alat seperti multimedia ini. Ya, materinya sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan
Nah, kita diskusi dengan multimedia dan programming yang ada saat ini. Silakan yang mau bertanya raise hand atau bisa langsung open mic ya. Silakan Fikri. Kenapa kita bisa menangkap perasaan atau emosi itu lebih cepat disampaikan lewat pesan visual, Pak? Ya, pesan visual ya. Pesan visual itu lebih cepat ditangkap. Nah, karena memang visual itu kan ini ya lewat mata ya, lewat mata pesan visual. Ya kita dari kecil terbiasa ya, terbiasa melihat sesuatu, melihat gitu. Nah, sehingga indera penglihatan kita itu terlatih gitu, terlatih menerjemahkan apa yang kita lihat. Otak kita lebih terlatih melihat apa yang ada di depan kita. Sehingga dengan sesuatu media visual itu bisa lebih cepat kita tangkap ya dibandingkan dengan media tulisan, begitu kan ya? Ya kalau tulisan kan kita harus mencerna dulu, tapi kalau dengan dicontohkan, dengan digambarkan, ya tentunya lebih cepat ya, lebih cepat penangkapannya. Nah, hal tersebut yang menjawab kenapa ya dengan teknik visual itu bisa lebih baik. Nah, bahkan kalau ditambahkan dengan teknik audio, jadi audio visual ya berarti ada indera pendengaran juga yang dilibatkan, maka itu bahkan lebih cepat lagi penangkapannya. Berbeda ya, misalnya kita belajar hanya bisa melihat gambar gitu ya, tanpa ada suara gitu ya, kadang-kadang juga nggak nyampe ininya apa pesannya gitu ya, nggak nyampe pesannya. Nah, sehingga kalau dilengkapi dengan gambar dan suara itu bisa lebih cepat penangkapannya. Ya, seperti itu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yang ada lagi yang lain silahkan. Pak izin bertanya Pak, Boleh. itu kan tadi Bapak programan tentang pemrograman ya Pak ya? Ya. Kalau kita mau bikin aplikasi di iOS tuh pakai aplikasi apa ya Pak? Kan kalau di Android kan pakainya aplikasi Visual Studio. Bukan, Android Studio. Iya, Nah, kalau di Android iOS tuh Studio. kayak gimana Pak? Pakai apa? Ya, oke ya. Ya di iOS tentu ada pemrograman yang lain ya, dan environment-nya juga tidak bisa dilakukan di Windows ya, berbeda ya gitu. Memang ada beberapa software yang digunakan untuk iOS, tapi pada dasarnya sebetulnya dari Java juga, cuman beda namanya ya. Gitu. Nah, banyak sih kalau 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 nama softwarenya mungkin tidak terlalu terkenal, bisa juga dengan Swift ya, Swift programming. Itu untuk bikin iOS apps ya, itu bisa pakai Swift programming, atau bisa juga Android dan iOS developer juga itu juga bisa ya. Nah, banyak sih ya, cuman ya environment-nya berbeda gitu, environment-nya berbeda gitu. Iya. Oke, sebentar ya. Ada yang urgent dulu.
Oke, mohon maaf ini saya ada panggilan harus ke kampus. Ya, silahkan yang mau bertanya. Saya sambil nunggu bertanya, silahkan. Pak, tadi kan bahas pemrograman ya. Ya, Itu apakah ada jenis-jenisnya nggak Pak? Kayak pemrograman apa, terus pemrograman apa kayak gitunya? ya, oke. Untuk pemrograman itu sendiri banyak sekali ya jenisnya. Eh, dari bahasanya pun sangat banyak, tapi paling tidak kita dari segi bahasa saja ya, dari segi bahasa tuh ada tiga level gitu ya, level rendah ya seperti assembler, lalu level menengah ya seperti C atau bahasa C++, lalu ada level tinggi ya seperti ya PHP, terus Pascal ya, terus Visual Basic, Java dan lain sebagainya itu level tinggi. Nah, dari bahasa saja sudah berbeda ya. Kalau yang level menengah atau level bawah itu atau level dasar yang assembler itu fungsinya untuk memprogram eh, chip ya, memprogram chip gitu. Jadi itu lebih memprogram si hardware. Sementara kalau yang bahasa menengah itu pertengahan nih dia bisa lebih memori organizingnya lebih baik. Sementara kalau yang bahasa tingkat tinggi itu bahasa dari visualisasinya lebih ini gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jenis-jenisnya banyak ya. Eh, untuk jenis-jenisnya banyak. Jadi bahasa eh, bahasa pemrograman itu ya atau programming itu macam-macam gitu. Ada yang kegunaannya untuk tergantung hardware-nya ya, tergantung hardware-nya. Ada yang gunanya untuk hardware, ada yang kegunaannya hanya untuk visual, multimedia visual ya. Terus ada juga yang berguna untuk gambar 3D ya, gambar 3D itu juga bisa digunakan eh, softwarenya ya. Sebentar ya, saya jawab dulu ada panggilan dulu sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada telepon dulu. Ya, tadi saya lanjutkan dulu. Tadi kan pertanyaannya macam-macam si pemrograman ya, pemrogramannya untuk apa saja. Nah, kategorinya sebenarnya sangat luas sekali ya ketika dunia dunia teknologi sekarang, terutama di dunia IT, pemrograman itu bervariasi gitu ya, banyak sekali variasinya. Itu tadi saya berbicara dari bahasanya. Lalu saya sekarang dari hardware-nya. Hardware-nya juga banyak gitu ya, dari mulai mesin ya, mesin-mesin industri itu kan programmingnya beda. Bahasa pemrogramannya juga beda ya. Lalu dari komputer saja juga sudah berbeda si arsitekturnya. Satu komputer dia bisa terdiri dari beberapa operating system. Nah, tentunya si operating system itu pun memiliki arsitektur yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Misalnya begini, kita melakukan programming melakukan pemrograman di lingkungan Windows itu sangat berbeda ketika kita melakukan pemrograman di lingkungan Macintosh ya, di lingkungan Macintosh atau di lingkungan komputer Apple. Bahasa pemrogramannya mungkin sama, tapi arsitekturnya berbeda gitu ya. Misalnya kayak
pemrograman web, sama-sama menggunakan PHP, tapi arsitekturnya berbeda. Tentunya di sini perlakuannya pun sedikit berbeda, walaupun bahasanya sama. Nah, dari fungsinya pun bisa bervariasi. Nah, itu dari OS-nya. Nah, si komputernya itu sendiri kan banyak ya OS-nya. Belum lagi seperti yang tadi ditanyakan, kalau pakai iOS aplikasinya apa? Nah, aplikasinya udah banyak gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang itu dari pemrograman mobile phone ya, yang mobile phone sendiri itu ada. Kalau sekarang mungkin hanya sedikit ya, hanya beberapa OS saja yang terkenal ya, hanya 2 lah yang kita kenal, yaitu Android sama iOS untuk si mobile phone. Kalau dulu itu banyak ya, ada Symbian, ada apa namanya, yang Nokia itu Symbian, ada Siemens, ada macam-macam sekali. Tapi tidak terlalu apa ya, istilahnya kalah dalam persaingan lah gitu. Nah, sekarang pun mungkin si produsen-produsen tersebut malah berpindah ke operating system Android ya, atau ke Android sih utamanya ya. Ya, seperti Nokia kan dia tidak lagi menggunakan OS Symbian-nya, tapi dia ya jadi malah menggunakan Android seperti itu. Tapi hanya kontennya yang berbeda. Nah, dari situ saja sudah berbeda ya. Terus macam-macam. Ada lagi programmingnya yang menjadi menarik itu karena si programming itu bisa masuk ke hampir ke semua aspek kehidupan, sehingga apa namanya, si programming tersebut sudah masuk ke dunia seni ya, ke dunia seni atau dunia multimedia yang sekarang sedang kita bahas. Karena multimedia itu kan ada visual dan audionya ya, audio visual. Di mana di sini audio visual itu berhubungan dengan pekerja-pekerja seni gitu ya. Yang audio itu lebih ke penciptaan musik ya, yang bisa lebih interaktif dalam efek-efek apa namanya, efek visual. Jadi visualnya didukung oleh efek suara. Kemudian dari visualnya itu sendiri seperti gambar-gambar ilustrasi ya, tentunya harus membutuhkan seorang pekerja seni untuk membuat sebuah gambar-gambar yang menarik ya, gambar yang menarik. Nah, dari gambar-gambar tersebut juga bisa menghasilkan sebuah multimedia. Nah, ada juga di bidang video editing ya. Nah, di video editing itu juga sama ya, menggunakan software yang berguna untuk mengolah si video itu sendiri. Nah, tapi di sini dari software-software tersebut ternyata ada programmingnya gitu ya, ada beberapa pemrogramannya. Contoh ya, seperti gambar teknis yang ada di AutoCAD, yaitu kan berfungsi untuk menggambar sebuah gambar teknis. Itu syarat dengan fungsi-fungsi perintah programming. Dan ternyata juga kayak Adobe gitu ya, Adobe juga ternyata ada programmingnya ya kalau untuk penggambar-gambar yang presisi. Nah, jadi si dunia programming ini hampir ke semua hampir ke semua aspek gitu bisa melakukan programan. Nah, makanya tidak heran di masa sekarang ini komputer itu masuk di segala bidang ya, masuk di segala bidang. Nah, masuk di segala bidang di mana apa namanya, si komputer ini bisa istilahnya membantu pekerjaan manusia di bidang apapun ya. Jadi bisa otomatis ketika komputer sudah masuk ya, namanya komputer ada program kan ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, si program itu si komputer itu kan bisa diprogram ya. Kalau komputernya sudah masuk ke semua aspek ya, otomatis dunia programming pun sudah masuk ke semua aspek seperti itu. Panjang ya sebetulnya, jadi si programming itu bisa apa aja, tergantung kita mau ngapain nih, mau bikin program di mana gitu ya, seperti itu. Begitu ya Raka ya. Ada yang lain ingin menambahkan silakan, atau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Kita masih punya banyak waktu. Aku mau nanya, Boleh silakan. kan dari banyaknya pemrograman, kenapa yang diajarin di kampus itu C++? Nah, ini menarik ini.
Kasih, Pak. Kenapa kok sih plus-plus gitu ya? Oke, sip. Saya jawab dulu ya, karena ini menarik. Jadi begini, bahasa pemrograman itu kan banyak dari sekian banyak yang tadi saya terangkan gitu ya. Nah, ternyata bahasa pemrograman yang sekarang berkembang yang bisa ya tadi hubungannya dengan software quality kan yang tadi saya paparkan ada 6 itu ya, ada 6 jenis itu yang usability, functionality sampai portability. Ternyata bahasa-bahasa turunan C lah yang apa namanya berkembang saat ini. Seperti kalau di programming ada JavaScript, programming web ya, pemrograman web itu ada JavaScript, ada PHP, itu ternyata bahasa turunan C itu. Bahkan C++ pun itu adalah bahasa turunan C itu juga. Jadi yang dipelajari sekarang itu bukan C murni ya bukan bukan C++ lah, bukan C++ yang murni, tapi udah environment-nya C++, tapi bahasanya masih bahasa C gitu. Makanya perintah-perintahnya kan mungkin masih printf gitu ya. Nah, jadi ada beberapa fungsi. Nah, lalu bagaimana dengan pemrograman yang lain gitu ya, seperti Pascal ya atau Visual Basic gitu. Itu kan Visual Basic dari Windows ya, dari Microsoft. Kalau Pascal itu berbeda lagi developernya. Ya mereka kurang berkembang gitu, kurang banyak yang berkembang. Mungkin dari sisi apa? Bisa jadi dari sisi efisiensi hasil programmingnya. Nah, ternyata bahasa C itu kan bahasa menengah ya, bahasa C itu jadi dia bisa mengelola manajemen memori dengan baik gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan bahasa C berkembang sehingga kebutuhan dari bahasa C dikembangkan lagi menjadi bahasa C++. Apa bedanya sih dengan C++? Ketika kalian belajar bahasa C++ itu sudah belajar konsep objek ya. Jadi pemrograman berorientasi objek. Nah, itu sudah menggunakan C++-nya. Bahasanya ada beberapa perintah-perintah yang kompatibel untuk si objek itu. Sementara kalau yang masih prosedural itu masih konsep bahasa C. Nah, itu yang diajarkan supaya ketika nanti di level selanjutnya ingin belajar web, pasti ketemunya kan ke PHP kalau nggak JavaScript. Nah, si struktur programnya itu sama gitu karena JavaScript dan Java atau PHP itu turunan gitu, turunan dari bahasa C. Artinya turunan tuh apa? Pengembangan lebih lanjut untuk lebih spesifik gitu. Karena awalnya kan bahasa C itu hanya untuk pemrograman di komputer, di aplikasi komputer saja. Sementara kalau sudah dibikin spesifik seperti untuk web, nah adalah JavaScript-nya, ada PHP. Terus ternyata ini bahasa si core dari si bahasa C itu juga dikembangkan di dunia programming multimedia juga yang lain dan yang strukturnya mirip sama gitu. Seperti kalau di Flash itu ada action script ya. Nah, perintah struktur if-nya tuh sama. Nah, silakan kalau misalnya mau membuktikan dibuka ya, dilihat apa namanya? Struktur if gitu ya. Struktur if di JavaScript, di PHP, di C++, di Java itu sama. Nah, itu yang menandakan bahwa memang itu dikembangkan dari bahasa C. Ya, jadi itu alasannya kenapa kalian di semester pertama ini diperkenalkannya bahasa C++ atau C atau C++. Karena ketika nanti masuk terjun bahkan kayak ke Android Studio pun kan itu Java ya. Itu struktur program C sudah familiar gitu. Jadi akan lebih mudah untuk menspesifikasikan kemampuan dari programmingnya itu sendiri. Seperti itu ya alasannya ya. Oke, apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Ya, selanjutnya silakan Nita. Tadi ada 2 yang raise hand ya. Nita aja sekarang yang masih tersisa yang raise hand, silakan. Pak, kan ada yang namanya bug hunter, Pak. Nah, kalau misalkan bug hunter itu orangnya yang bikin ngerancang programnya juga, apa malah orang lain yang nggak ikut ngerancang? Oh ya, oke, istilah bug hunter ya. Udah ini seru nih. Jadi bug hunter itu kan sebetulnya bahkan sudah menjadi sebuah profesi ya. Jadi awal mulanya bug hunter itu adalah dari apa namanya? Software testing ya. Jadi awal mulanya dari software testing. Nah, software testing ini berfungsi untuk melakukan pencarian kesalahan atau bug gitu ya, pencarian kesalahan atau bug dari si software itu sendiri dari berbagai cara.
Nah, kenapa kok software testingnya dilakukan oleh orang lain? Nah, tadi kan pertanyaannya, apakah si bug hunter tuh dia yang bikin program atau enggak? Nah, bug hunter itu biasanya bukan yang si pembuat programnya, tapi orang yang mengetes, ya, orang yang ngetes si program tersebut. Jadi misalnya ada program baru nih keluar dirilis di pasaran, nah sama dia bakal dicari kesalahannya apa, gitu. Kesalahannya apa, nanti ketahuan kesalahannya seperti ini, nah dilaporkan ke si perusahaannya biasanya gitu ya. Biasanya sih kalau si kesalahannya fatal banget, si perusahaannya biasanya bakal merekrut si orang tersebut biasanya. Awalnya ke sana gitu. Dan itu juga terbukti ya di beberapa kasus ketika ada seseorang yang bisa membobol sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem karena dia menemukan kelemahan, si orang tersebut direkrut gitu, direkrut karena dia direkrut oleh si perusahaan tersebut yang bertugas untuk menutupi si bug tersebut. Jadi karena dia bisa mengetahui kesalahannya, ya istilahnya kerusakannya lah ya, nah maka dia biasanya di-hire untuk memperbaikinya. Jadi bisa sebagai ya ini ya promosi, sebetulnya promosi dari sisi kemampuan. Nah, saking banyaknya aktivitas seperti ini dan akhirnya ya muncullah istilah bug hunter gitu. Jadi sekumpulan-sekumpulan orang yang sengaja nyari kesalahan dari si sebuah software tersebut. Dan bakal di-ranking ya, di-ranking siapa yang paling banyak, siapa yang paling bagus. Ya, tujuannya ya untuk mempromosikan diri sendiri gitu, diri si seorang bug hunter tersebut. Ya, berarti kan logikanya kalau dia banyak bisa menemukan beberapa software dan terkonfirmasi, ya otomatis kemampuan dari sisi programmingnya sangat tinggi ya, seperti itu. Gitu ya, Nita ya. Ya, siap. Makasih, Pak. Baik, sama-sama. Ya, silahkan Arif selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin ya Pak. Ya. Arif mau tanya tentang game online. Ya. Dalam membuat sebuah game online itu kan Pak dibutuhkan seorang developer. Ya, betul. Nah, kalau misalkan apa sih tugas developer dalam membuat game itu? Terus kok developer dalam game online itu jadi ada beberapa orang gitu Pak? Kenapa kok nggak satu orang aja? Oke. Iya, sip. Oke, ini game online ya. Jadi developer itu kan sebetulnya awal mulanya ya kita sebut sebagai developer game ya. Ya itu sebetulnya awal mulanya dari developer software ya. Nah software developer lah istilahnya kalau istilah dari di dunia programming. Nah kenapa kok tidak satu orang? Kalau mampu satu orang ya pasti bisa satu orang dia bikin ya. Jadi kalau dia mampu membuat sebuah software dikerjakan sendiri, dia pasti kerjakan sendiri. Tapi sayangnya, ya bukan sayangnya sih, ketika beberapa orang dengan kemampuan yang sama, kemampuan programming yang sama, bekerja sama, nah dia akan menciptakan program yang lebih baik dibandingkan satu orang yang bekerja, gitu kan ya. Nah dari situ akhirnya ya mereka ya bekerja sama gitu, bekerja sama membuat sebuah software yang besar, yang baik, yang bagus, yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang gitu. Nah, akan sangat berbeda ya ketika kita diskusi saja ya. Ya kalau berpikir sendiri itu berbeda dengan diskusi lebih dari satu orang. Nah, dari situ. Nah, sehingga si software-software tersebut dikembangkan atau di developing, akhirnya kata developer itu dari situ ya, di developing atau dikembangkan oleh beberapa orang yang memiliki skill yang berbeda. Nah, ini ya, ininya apa? Kata kuncinya di sana. Karena si perusahaan developer itu dia akan merekrut orang-orang dengan spesialisasi di suatu bidang, gitu. Spesialisasi di suatu bidang. Apalagi game ya, apalagi game. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung ya, ada pekerja seni di sana ketika kita bekerja dengan multimedia. Ada yang jago programming, tapi belum tentu dia bisa ngegambar gitu ya. Belum tentu dia bisa menggambar dengan baik, tapi visual logikanya bagus, misalnya logika berpikirnya bagus, dia bisa bikin programnya bagus. Tapi kalau tidak didukung oleh seorang desain, dia akan menghasilkan game yang tidak menarik gitu ya. Gambarnya mungkin ya apaan ini kan gambarnya nggak bagus gitu. Tapi dari sisi programmingnya bagus gitu, orang nggak bisa ngasih apresiasi. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada yang gambarnya bagus gitu, tapi dari sisi programmingnya nggak bisa gitu, kurang bagus. Ya, orang juga nggak akan beli. Nah, akhirnya ketika si dua orang ini bekerja sama, satu orang bisa membuat
visual yang baik, lalu dipadukan dengan si satu orang yang memiliki programming skill yang baik, ya akhirnya bisa menghasilkan sebuah aplikasi atau sebuah game yang baik gitu, yang bagus. Orang pasti, wah ini bagus nih, gambarnya bagus, animasinya bagus, dari sisi fungsinya, dari programnya juga bagus. Nah itulah alasannya kenapa nggak mungkin gitu ya satu game itu dikerjakan oleh satu orang melawan satu perusahaan yang orangnya banyak gitu ya, orangnya banyak dan kemampuan skillnya itu pasti lebih spesifik dalam suatu perusahaan. Nah, fungsinya si developer game itu ya mengembangkan si aplikasi tersebut supaya bagaimana si aplikasinya dipakai. Semakin banyak orang memakai aplikasi, banyak di situ bisnisnya berputar ya. Dari penjualan game itu sendiri sudah ada bisnis yang terjadi. Belum lagi ketika game online ya. Kalau game online itu kan dia apa namanya? Berhubungan dengan orang ya, berhubungan dengan orang di seluruh dunia. Di situ bisa iklan masuk ya kan. Iklan masuk juga besar sekali bisnis yang terjadi di sana. Sehingga dari satu developer game ketika gamenya itu sudah jadi, itu bisa berhubungan dengan developer yang lain, misalnya dengan perusahaan-perusahaan yang lain supaya si gamenya tersebut bisa berkembang. Begitu ya. Jadi keterlibatan banyak orang itu sangat berkembang dalam sebuah game online terutama ya, seperti itu. Oh iya ya, baik Pak. Paham Jadi ya? kesimpulan, ya paham Pak. Jadi kesimpulannya kalau misalkan beberapa orang itu bisa membuat game yang lebih baik itu ya Pak, Betul, betul. Ya, dibandingkan satu orang. bandingkan satu orang pasti keteter ya, satu orang suruh bikin game, ya bikin game ular-ularan aja lah satu Mm-mm. gitu. Mungkin bisa, Ya. tapi kalau dua orang yang bikin, dari ada yang bikin gambarnya, ada yang bikin ini, pasti lebih cepat dari proses pembuatannya. Seperti itu. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Bug hunter, ini ada yang tanya di chat ya. Bug hunter dan hacker apa bedanya? Sama aja sebetulnya ya. Sama aja sebetulnya, hanya beda istilah gitu. Jadi hacker itu kan sebetulnya seseorang yang memiliki kemampuan di dunia programming sangat baik gitu ya. Programmer hacker tersebut disebut hacker itu karena dia bermainnya di apa kode-kode heksadesimal ya, heksadesimal yang kode-kodenya tuh lebih lebih rumit dibandingkan bahasa pemrograman biasa gitu. Dia harus menguasai jaringan komputer, dia juga harus menguasai sisi debugging dari apa binary ya, binary programming atau hexadecimal programming. Makanya ada istilah hack gitu ya. Hacker itu jadi dari hexa sebetulnya, dari hexa dokumen, dari hexa desimal ya. Karena nguliknya kode-kode yang seperti itu. Nah, jadi bug hunter sama hacker tuh ya dia hanya istilah saja sebetulnya ya. Hanya istilah saja yang berkembang. Kalau dulu mungkin nggak ada istilah bug hunter karena profesi untuk mencari kesalahan itu ya oleh hacker gitu atau cracker lah istilahnya, ada tuh istilahnya cracker yang tujuannya dia gimana caranya si program itu bisa dirusak gitu ya. Nah, kalau dirusak itu kan berarti kan dia mencari kelemahannya. Nah, tapi setelah kelemahan itu dapat ya ada suatu mekanisme atau sistem yang terbangun gitu ya, yang terbangun yang ternyata apa namanya menjadi kumpulan orang yang mencari bug gitu, mencari bug sebuah software ya akhirnya disebut bug hunter seperti itu. Dan ini kalau yang udah masuknya level bug hunternya sangat tinggi itu ya kemampuan analisis dari sebuah softwarenya sangat tinggi gitu karena dia banyak yang dia kuasai ya, banyak yang kuasai. Dari segi arsitektur pun dia pasti menguasai, sisi jaringan pun dia pasti menguasai. Ya berbeda dengan yang ya programmer yang barulah seperti itu. Mungkin sangat berbeda pola pikirnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan.
Ya, ada lagi? Silakan. Ada yang open mic? Masih banyak ini ya, waktu kita masih banyak ya, silakan. Ya, fenomena di programming juga sangat banyak ya. Bahkan kayak ini aja lah, kan kita yang sekarang kita bahas adalah multimedia dan programming ya. Game online aja ya, saya cerita game online aja. Ini game online itu juga berkembangnya udah sangat luar biasa ya di saat ini gitu. Sangat berbeda di zaman ya bisa dikatakan sekitar tahun 2005 awal-awal program komputer itu masih baru-baru gitu ya. Tapi game online sudah ada saat itu. Nah, cuman sama nih game online itu bisa memakan korban ya. Bisa memakan korban karena dari sisi kecanduan. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalau ya konsepnya kalau game itulah hanya untuk kesenangan aja, hanya untuk relaks ya, untuk bermain dengan teman-teman. Tapi jangan jadi prioritas gitu karena memang bisa menimbulkan kecanduan yang sangat luar biasa dan berbahaya. Bahkan ada kasus yang bisa menyebabkan meninggal ya karena terlalu lelah bermain game online atau bahkan gangguan jiwa ya karena sarafnya terlalu terus-terusan dihadapi oleh layar monitor atau layar handphone. Nah, zaman dulu itu game online itu sudah banyak orang yang menginginkan. Maksudnya yang mau bermain itu sudah banyak. Walaupun tampilannya hanya wah biasa aja gitu ya. Ya dengan sekarang jauh sekali berbeda. Tapi apa yang menjadi daya tariknya? Nah, daya tariknya itu adalah ketika si interaksi. Jadi interaksi antar orang yang berada di dunia game itu gitu. Nah, interaksi di dalam dunia game tersebut sehingga seolah-olah menciptakan dunia baru di situ ya. Dunia baru, lingkungan baru di dunia game online tersebut sehingga menyebabkan orang lain bisa menjadi apa saja di dalam itu, di dalam dunia itu ya. Nah, mungkin di dunia realnya dia laki-laki, tapi ketika di dalam game online dia ngakunya perempuan, bisa aja kayak begitu. Karena dalam dunia game yang sudah diciptakan itu ya dia menjadi alternate ego ya, jadi bisa menjadi orang lain di dalam game itu. Jadi orang bisa bebas mengekspresikan yang dia bisa ekspresikan di dalam game tersebut. Nah, hal itu yang menjadi daya tarik si game online. Nah, apalagi ini berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia ya. Ya mungkin itu dulu itu hal yang baru gitu. Wah, orang Indonesia bermain bersama-sama dengan orang Amerika misalnya. Bisa berinteraksi langsung dalam game, bisa melakukan quest gitu, bisa melakukan sesuatu hal yang bersama-sama menyenangkan lah ya intinya. Nah, sekarang didukung dengan teknologi yang ada dari visualnya makin bagus ya, makin bagus visualnya, audionya, efeknya makin bagus. Nah, otomatis orang juga jadi lebih tertarik untuk bermain dari si game itu sendiri. Nah, itulah awal mulanya kenapa si game online bisa berkembang sampai sekarang ya, karena memang ada daya tariknya adalah interaksi ya, interaksi antar si playernya gitu. Bahkan menciptakan sebuah dunia baru di sana yang sekarang yang sedang rame nih, sekarang ada istilah metaverse ya. Metaverse itu ya dunia yang diciptakan di internet sebetulnya. Nah, itu awal mulanya. Jadi seolah-olah orang bisa jadi apa saja di dalam dunia itu gitu, memanfaatkan resource yang ada di internet. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Oh, penetration testing ya. Penetration testing itu ya sebetulnya bagian dari software testing ya. Bagian dari software testing. Jadi si software testing itu apa sih ya? Terbagi menjadi beberapa bagian, bukan bagian sih. Teknik ya. Teknik. Jadi tekniknya itu macam-macam. Ya. Tekniknya itu macam-macam ya, salah satunya penetration test gitu, ada penetration test, ada black box testing, white box testing gitu ya. Nah, di sini berhubungan dengan
penetration itu biasanya berhubungan dengan security sih ya, dengan security. Nah, dia berfungsi untuk mengetes apa si software tersebut bisa dibobol atau tidak. Tujuannya ke sana. Kenapa ada di forum Linux? Nah, karena Linux itu lebih dekat, bukan lebih dekat sih. Jadi dia dari sisi software jaringan komputernya itu lebih baik dibandingkan dengan Windows gitu ya. Jadi kalau dari sisi jaringan, software jaringan di Linux itu efisiensi memorinya sangat baik. Jadi orang kalau sudah bermain jaringan itu bermain Linux biasanya, bermain Linux. Jadi di situ sisi kenapa ada istilah penetration testing ya karena dari sisi jaringan apakah si software tersebut bisa dibobol atau tidak gitu ya. Tujuannya sih ke sana gitu. Nah, kenapa ada di forum Linux? Ya kalau forum Windows sih ya gampang gitu ya, maksudnya sudah banyak software apa namanya untuk melakukan apa development di bidang jaringan itu lebih mudah, lebih banyak fitur-fiturnya menggunakan si Linux ya dibandingkan dengan Windows. Itu sih kenapa apa kajian-kajian tentang jaringan itu berada di forum-forum Linux begitu. Ya, seperti itu. Ya, itu ya mungkin jawabannya penetration testing itu salah satu tes untuk melakukan evaluasi sebetulnya dari evaluasi dari sisi keamanan si jaringan atau keamanan si software itu sendiri bisa dibobol atau tidak gitu ya. Sementara testingnya itu macam-macam tekniknya, itu salah satunya. Gitu. Mungkin itu ya jawabannya ya untuk Muhammad Taufik. Sekarang kita ke M. Dava. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Misalkan kita memanfaatkan bug ya, ini dari Dava. Contohnya beli APK membayar 10K. Nah, karena adanya bug jadi 0 itu IP kita bocor. Ini nggak tahu ini tergantung dari aplikasinya ya. Tergantung dari aplikasinya. IP bocor itu ya udah pasti ketahuan ya sebetulnya IP address itu sangat mudah untuk dideteksi ya sebetulnya. Jadi itulah mengapa ini Undang-Undang ITE tahu kan ya, Undang-Undang tentang informatika itu bisa diterapkan karena siapapun yang masuk ke dalam dunia cyber ya atau dunia internet itu bisa terlacak IP-nya gitu, bisa terlacak IP-nya. Nah sehingga kalau dibilang IP bocor sih ya begitu sudah terkoneksi dengan provider aja kita udah punya IP gitu. Jadi mau bocor nggak bocor gimana orang koneksi dengan internet aja ketahuan IP-nya ya gitu ya. Nah kecuali kita sembunyikan IP-nya, IP kita disembunyikan. Tapi itu juga nggak lama sih, pasti kelacak lagi, gitu. Pasti kelacak. Nah jadi mau ngapain dulu gitu ya? Mau ngapain dulu dengan aplikasi tersebut? Ya IP pasti bisa kelacak sebetulnya dengan kita terkoneksi ke internet. Jadi nggak butuh aplikasi ya si IP tersebut bisa kelacak sebetulnya. Sekarang aja ini dengan koneksi yang sekarang kita lakukan, nah kita bisa ngelacak ini IP-nya berapa gitu. Bisa seperti itu. Ada aplikasinya untuk melacak IP seperti itu. Nah, sekarang dari Fikri Muhammad Hafiz, apa penyebab dari melemahnya suatu program? Fenomena apa kalau dalam suatu program? Ini saya kurang mengerti pertanyaannya nih. Maksudnya kemana ini? Penyebab dari lemahnya suatu program. Silakan coba dijelaskan. Kan kalau misalkan fenomena itu kan banyak Pak, ada fenomena social lobbying dalam program ini Pak masyarakat, tapi kalau dalam suatu pemrograman di sekolah itu apa sih Pak fenomenanya, disebut apa gitu Pak? Enggak, kita berbicara apa dulu gitu ya. Konteks kita yang bicarakan apa dulu. Fenomena itu kan terjadi atas sesuatu kejadian yang massal ya. Gitu. Nah, di sini kita harus tentukan dulu kita mau berbicara tentang fenomena apa gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau di sini kan apa ya menyebabnya pelemahan dari suatu program? Ya
Saya nggak bisa jawab secara luas karena informasi yang saya dapatkan juga nggak banyak dari pertanyaan ini. Yang menyebabkan dari lemahnya suatu program ya hardware ya. Kalau saya jawab seperti itu pun masih benar karena hardware kalau tidak di-upgrade ya si software-nya juga akan tidak bisa maksimal. Software-nya bagus nih ya, tinggi gitu kemampuannya, tapi hardware yang digunakan masih hardware yang lama, ya jadi lemah software-nya. Nah, itu kan salah satu faktor melemahnya sebuah program. Nah, begitu juga sebaliknya, software-nya masih belum diupdate gitu ya, masih menggunakan arsitektur hardware yang lama, tapi hardware-nya sudah update, ya otomatis bisa saja si software-nya tidak jalan. Itu juga salah satu faktor melemahnya suatu program. Nah, begitu. Terus fenomena apa dalam suatu program? Nah, ini yang nggak jelas sebetulnya fenomena apanya itu nggak jelas. Karena kalau dibuat fenomena kayak di programming itu kan ada istilahnya ya di dunia inilah di dunia IT itu kan ada istilahnya data mining ya. Data mining itu juga sebetulnya sebuah fenomena ketika orang mencari informasi baru dari bukan sebuah sih, dari sekumpulan data yang sekian banyaknya ternyata bisa diambil sebuah informasi baru. Nah, itu sebuah fenomena. Nah, si fenomena tersebut menciptakan sebuah logika-logika baru dan akhirnya menggunakan AI, artificial intelligence untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data itu. Akhirnya apa fenomena yang terjadi? Fenomena AI itu tumbuh kembang di mana saja. Jadi AI bisa masuk ke semua bidang sekarang gitu ya. Bahkan si terakhir itu yang lagi rame ada AI yang bisa ngeprogram. Nah, itu juga sebuah fenomena ketika AI sudah masuk ke semua lini kehidupan di IT ya, seperti itu. Nah, apakah itu penjawabannya atau bagaimana? Iya, Pak, itu, Pak. Iya, oke. Ya, mungkin itu ya. Ya, sekarang ke siapa nih? Apakah IP bisa error, Pak? Soalnya pernah Sherlock, pernah salah tempat, malah jauh ke tempat saya. Nah, sebetulnya IP itu beda dengan Sherlock ya. Jadi kalau Sherlock itu kan sebetulnya dari si aplikasi Google-nya ya, dari aplikasi Google Map-nya dia itu menerjemahkan lokasi. Nah, si terjemahan lokasi itu biasanya bukan IP gitu. Bukan IP jadi yang di-share itu bukan IP-nya, tapi penerjemahan dari si provider jaringan internetnya. Nah, dulu itu sebelum adanya istilah Sherlock ya, itu ada sistem GPS ya. Sistem GPS itu geographic positioning server ya. Nah, dia fungsinya untuk mencari lokasi kita berada di bumi itu di mana. Tapi itu dia dari satelit langsung, dari beberapa satelit. Itu pun tidak satu satelit yang yang digunakan ya. Dulu tuh ada bukan aplikasi, ada alat ya, ada alat GPS lah namanya. GPS tuh kayak contohnya kayak Garmin, bisa searching ya. Salah satu mereknya adalah Garmin. Itu yang digunakan untuk melakukan gerak posisi di bumi gitu, tapi menggunakan satelit. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerja GPS itu dari satu pemancar yang ada di bumi, dia ada respon feedback dari satu satelit. Nah, lalu dia mengirim lagi sinyal ke satelit yang lain. Dari beberapa satelit dia menerjemahkan lokasi yang ada gitu. Menerjemahkan lokasi yang ada. Akhirnya didapat lokasinya ada di koordinat sekian. Tapi itu dari hasil beberapa cross check beberapa satelit yang mendekati. Nah, itu urusannya dengan satelit. Lalu hubungannya dengan Sherlock sekarang apa gitu. Nah, kalau sekarang Sherlock itu dia memanfaatkan BTS ya, BTS itu ya relay untuk mencari relay seluler ya, relay seluler untuk menjaring sebuah internet. Nah, dia akan melakukan perkiraan tempat ketika dari beberapa sinyal BTS itu dari jaraknya dia bisa menghitung seperti itu, sehingga dibuat sebuah software yang bisa memperkirakan gitu ya, memperkirakan si posisi
pengirim sinyal tersebut. Nah, akurasinya ya nggak 100%, tergantung dari kuat sinyalnya yang ada gitu, dekat jauhnya dengan si pemancar tersebut ya. Nah, si pemancar atau si BTS itu sendiri. Kalau kondisinya sinyalnya terganggu, otomatis kan dia tuh sistemnya, kalau yang GPS itu kan dia nembak ke atas itu. Kalau ini kan dia nembak ke si BTS-nya. Nah, informasinya itu dilakukan secara bolak-balik terus gitu ya, untuk mengupdate lokasi, update lokasi, update lokasi. Makanya nggak heran kalau misalnya kita lagi pakai Sherlock itu kadang-kadang berubah gitu ya. Loh, kok asalnya di sini. Terus beberapa menit kemudian posisinya berubah, ngegeser ke sini ke sana gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi kalau sinyalnya buruk. Atau begini misalnya, misalnya kita lagi memanfaatkan aplikasi map gitu ya di kendaraan gitu, terus lagi pakai mobil lah. Nah, terus kita lagi jalan ini tiba-tiba si sinyalnya hilang gitu karena kita memasuki area yang tidak memiliki sinyal. Nah, itu sama. Jadi kan si GPS-nya mati, bukan GPS-nya, maksudnya si aplikasi Google Map-nya mati karena nggak ada sinyal. Jadi sehingga si BTS-nya itu, si pemancarnya itu untuk mencapai lokasi kita ada gangguan gitu. Istilahnya ada hambatan untuk bisa mencapai kita. Jadi tidak bisa akurat gitu ya, tidak bisa akurat untuk posisinya. Itu biasanya gara-gara jaringan sih, jaringan si apa yang terjadi gitu. Nah, kalau kenapa dia tidak bisa akurat? Terus hubungannya dengan IP gimana? Ya kalau IP tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau IP itu dia lebih hubungannya ke address atau alamat. Nah, terus kan tadi pertanyaannya, apakah IP tidak bisa error? IP nggak bisa error gitu. IP itu kan semacam alamat. Kayak kita punya alamat rumah nih. Ya, kayak misalnya alamat kampus, misalnya Jalan Cikopak gitu, nomor sekian itu tuh IP kalau di dunia komputer gitu. Nah, IP-nya itu ya alamat dalam si dunia cyber tersebut. Nah, si IP itu udah pasti tetap ya, udah pasti tetap gitu, udah pasti apa namanya, ada penomoran. Nah, cuman nanti perbedaan antara IP-nya kok bisa robah-robah. Nah, itu nanti kita bicara lagi tentang IP lokal, IP public ya, dengan IP random gitu. Nah, itu nanti kita bicara tentang itu. Nah, itu ya mungkin ke sana ya. Jadi si IP itu lebih ke alamatnya gitu, lebih ke alamatnya bukan ke si hasil Sherlock-nya. Tapi kalau hasil Sherlock itu sebetulnya hasil dari pengolahan si aplikasi GPS tersebut seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk Raka ya. Ya, oke. Selanjutnya, ini ada apa bedanya jurusan animasi dengan jurusan multimedia? Oh, beda, beda banget ya. Kalau animasi itu lebih fokus kepada pembuatan si gambar bergeraknya, ya, ke penggambaran 3D-nya, animasi 3D, animasi 2 dimensi. Jadi lebih ke fokus ke materinya kepada hal tersebut. Nah, kalau multimedia itu lebih umum lagi ya. Kalau multimedia di sana dia belajar broadcasting ya, dia belajar pengolahan audio gitu, tapi lebih umum. Jadi kalau kalau jurusan multimedia itu istilahnya di atasnya animasi lah. Kalau animasi dia lebih lebih menjurusnya lebih ke satu bidang, bidangnya untuk menggambar sebuah animasi. Ya, seperti itu. Kalau multimedia sih masih lebih umum. Tapi nanti biasanya ada penjurusan juga, cuman bahasanya lebih umum dibandingkan jurusan animasi. Begitu. Oke, kalau itu ya mungkin ya jawabannya. Silakan, ini Nita sudah resen lagi, silakan. Ada yang tanyakan? Iya, izin tanya, Pak. Kan tadi yang disebutin tuh 2, IP public sama IP random. Nah, ada juga kan yang namanya IP private, Pak. Nah, Oh kalau ya. itu masuk ke 2 hal itu, apa salah satu percabangan dari 2 hal itu? Nah, oke, IP private ya. Kalau IP private itu sebetulnya si IP kita ditutup gitu. Jadi nggak bisa ketahuan gitu. Jadi ada aplikasi lain lagi yang menutup si aplikasi kita, begitu sebetulnya IP private itu. Jadi supaya nggak ketahuan ini di mana, IP-nya apa gitu. Ada software yang seperti itu, tapi dia membutuhkan software untuk menutup si IP tersebut. Gitu. Ada yang tahu cara kerja VPN
VPN, Virtual Private Network, ada yang tahu? Cara kerjanya? Atau ada yang sudah menggunakan? Itu kayak ngambil sinyal dari luar negeri ya Pak. Gimana? Ambil sinyal dari apa? Sinyal dari luar negeri Dari luar negeri ya? Ya. VPN. Nah, oke, sudah ada. Ada lagi yang sudah menggunakan VPN? Saya Pak, Nah, itu. Saya Pak, DNS. kalau ini Pak untuk game online kan kita untuk pindah server pakai VPN gitu. VPN ya. Oke. Iya. Nah, VPN itu apa kan kepanjangan dari Virtual Private Network ya. Nah, itu tuh sebetulnya kita menggunakan beberapa IP. Ya, jadi IP kita dibelokkan gitu. Misalnya kita IP-nya IP Indonesia nih. Kan ada kodenya ya, IP tiap negara tuh ada kode gitu. Kode IP ini tuh kodenya ada di negara ini ya, sama kayak kode pos lah kalau misalnya di lingkungan ini ya, di lingkungan ya apa di lingkungan Indonesia ada kode pos, nah itu sama aja dengan itu. Nah, si IP public juga sama ya, IP gitu ya. IP itu juga sama, ada kodenya. Jadi kalau kode ini awalnya seperti ini, oh ini berarti IP Indonesia gitu. Orang bisa lihat seperti itu. Nah, penggunaan dari VPN itu dia menggunakan sebuah server virtual. Jadi dia masuk ke sebuah server, dan servernya posisinya bisa di luar negeri sih, atau di beberapa ya biasanya di luar negeri karena supaya tidak ketahuan sumbernya dari mana gitu. Misalnya kita di Indonesia pakai server VPN yang ada di Singapura. Nah, jadi kita seolah-olah nanti IP yang dibaca oleh si hasil tujuan kita, si apa namanya, si software tujuan kita gitu ya, kalau misalnya game online lah gitu ya, itu kita berada di Singapura, jadi seolah-olah kita berada di Singapura. Cuman ya kita kan jadi jalan-jalan dulu sih sinyalnya. Efeknya kalau pakai VPN ya jadi lambat gitu. Karena dia mantulin dulu, kita jalan dulu ke Singapura, dari Singapura baru dia nembak lagi ke si game online-nya. Nah, itu cara kerjanya si VPN, makanya disebut sebagai virtual private network. Yang jadi virtualnya itu apa? Ya, virtualnya yaitu supaya tidak bisa diketahui ya. Ya ada jalan-jalan dulu lah gitu ya si IP-nya. Jadi kalau orang ingin melacak ini orangnya dari mana nih? Nah, dia akan melacak IP-nya kan. Nah, IP yang terkoneksi itu adalah IP yang dari si server VPN-nya gitu. Jadi kebacanya, oh ya ini Singapura. Tapi ada satu software juga yang bisa melacak si VPN-nya. VPN-nya ini kemana ngambilnya, terus tujuannya kemana. Terus kenapa disebut sebagai VPN ya? Karena si server tersebut menjamin si IP yang mengakses hal tersebut. Ya ini nanti hubungannya juga sama jaringan sih ya, jaringan komputer ya. Kalau kan ada contoh ya, kalau kayak di film-film di hacker lah istilahnya. Dia menghubungi sesuatu tuh dia mantul-mantul dulu tuh. Misalnya dia mau nelpon nih yang ada di Amerika di salah satu film hacker itu. Tapi dia kontaknya kemana dulu gitu, ke Inggris dulu, terus ke Jepang, udah ke Jepang, terus dia ke Kanada, udah itu baru dia nelpon ke Amerika. Nah, itu konsepnya kayak VPN lagi. Jadi supaya tidak mudah diketahui lokasinya. Nah, awalnya dari sana sih gitu ya, supaya tidak mudah. Kalaupun mau dilacak bisa, tapi dia membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan waktu bagi si pelacaknya supaya bisa ketangkep. Makanya kan biasanya kalau yang di film-film itu kan dia ngomongnya itu atau menelponnya itu dia di waktu gitu. Karena dia perkirakan bahwa dia pelacakannya melacak ke sini ke sini ke sini itu perlu waktu. Jadi bukan berarti yang VPN itu tidak bisa kelacak, lokasinya tetap bisa dilacak ya, tetap bisa dilacak. Nah, cuman waktunya jadi lebih panjang aja gitu dibandingkan yang tidak menggunakan VPN. Terus ya otomatis koneksi yang kita gunakan, koneksi internetnya jadi lambat sekali ya. Jadi lambat sekali karena menggunakan si VPN itu sendiri. Begitu ya. VPN itu konsepnya sama tidak dengan incognito mode, tidak, beda ya. Kalau VPN itu lebih ke IP. Lebih ke IP. Kalau incognito mode itu sebetulnya lebih menutup si cache-nya. Cache atau memorinya. Jadi perekaman dari hasil browsing kita itu tidak bisa terekam gitu. Incognito itu. Seperti itu ya. Jadi nggak kebaca cache-nya kita.
Itu. Oke. Nah, sama sih ya, Tor browser itu kayak VPN juga sebetulnya bisa menyamarkan IP kita, tapi ya itu IP kita jadi pakai IP yang lain dulu gitu ya. Kita IP kita jadi pakai yang lain dulu, udah itu ya jadi lambat, koneksinya jadi lambat, itu aja sih. Jadi nggak jadi lambat gitu koneksinya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Server DNS itu apa sih, Pak? DNS, Dynamic Name Server ya. Nah, itu sebetulnya server yang menerjemahkan IP. Nah, itu ya jawabannya sebetulnya. Kok bisa menerjemahkan IP? Ya, jadi gini. Kita mengakses bisa kalian ini ya, bisa kalian saya praktekkan lah ya sebentar nih, saya coba nih ya, supaya bisa lebih jelas. Oke, nih ya. Oke, terlihat ini komen prompt saya. Terlihat Pak, jelas. Terlihat ya. Nah, ini saya melakukan ping ke google.com. Nah, tapi di sini ada ini ya, ada IP di sini. Nah, 172 ya 121. Nah, ini sebetulnya alamatnya, alamat si Google-nya gitu ya, alamat Google-nya. Nah, kita manusia itu akan sulit kalau mengingat kata-kata seperti ini gitu. Kata-kata seperti itu pasti ya dalam sekilas kita nggak akan hafal ya. Sekilas nih saya coba aja saya ditanya. Itu IP-nya Google apa? Pasti baca dulu gitu kan. 172. Nah, supaya ini lebih mudah dihafal, itu diterjemahkan ke kata-kata ini, www.google.com. Jadi google.com itu adalah sebuah kata-kata pengganti IP. Nah, penterjemah si IP ini menjadi Google itu adalah yang melakukannya adalah si DNS, Dynamic Name Server. Jadi yang menerjemahkan IP ini menjadi Google itu adalah si DNS. Jadi fungsi DNS. Jadi ketika kita nyari ping google.com, dia menerjemahkan juga Google itu apa ya? Oh, IP-nya apa. Nah, jadi ini hasil kerja dari si DNS gitu, hasil kerja dari DNS. Nah, ketika si DNS-nya error, dia tidak bisa menerjemahkan situs yang kita tuju, ya berarti kita tidak nyampe, kita tidak bisa dapat si IP-nya. Nah, IP dan nama ini adanya di server DNS. Jadi dia punya list gitu ya, punya daftar gitu ya, punya daftar IP dengan nama ininya gitu ya, dengan nama websitenya. Nah, itu fungsi si DNS itu sendiri. Gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti nggak ininya, konsepnya? Terlihat ini? Yang Terlihat, saya share? Pak. Terlihat ya? Nah, itu. Jadi ada IP. Nah, ini kan IP nih, alamat IP. Gampang ya, pakai ping aja udah ketahuan kan IP-nya berapa. Yang penting tahu ininya gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Seperti itu. Makanya dibilang IP itu bisa dilacak ya bisa. Cuman masalahnya bisa ada yang langsung, ada yang enggak gitu. Seperti itu. Ini bisa lagi enggak? Nah, ini kan kelihatan ya. Seperti itu. Oke, itu ya untuk pertanyaan tentang DNS. Dynamic Name Server. Jadi fungsinya untuk menamai gitu ya, menamakan itu penamaan dari si sebuah alamat IP.
Gitu. Jadinya kan orang gampang tuh, wah ke google.com aja. Nanti yang menerjemahkan si DNS gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kita lihat waktunya juga sudah mulai sudah masuk, sudah mau habis ya. Kita screenshot dulu yang hadir di pagi hari ini. Silakan bisa open cam dulu. Ya. Oke, siap ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu ya. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi di halaman 2. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sudah saya rekam semua. Sudah terekam. Oke, waktu kita juga sudah habis. Nah, kuliahnya kita cukupkan saja di hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan juga. Nah, Amin Pak, amin Pak. saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi minggu depan, kita akan membahas tentang jaringan ya untuk minggu depan, jaringan komputer. Nah, nanti sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Saya close ya.